Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu jemaah haji yang berbahagia. Berikut ini adalah tayangan mengenai peraturan barang bawaan jemaah haji. Jamaah Haji Indonesia yang berbahagia, berikut adalah peraturan tentang barang bawaan. Garuda Indonesia menyediakan fasilitas koper untuk setiap jamaah haji yang terdiri dari satu koper besar, satu koper kecil, dan satu tas kecil untuk menyimpan paspor dan dokumen lainnya. Petugas Garuda Indonesia tidak akan mengizinkan tas koper untuk dibawa ke dalam pesawat jika tidak sesuai aturan, seperti koper yang melebihi batas berat yang ditetapkan atau tidak memenuhi ketentuan lainnya. Koper besar jamaah haji disimpan di dalam bagasi pesawat. Masing-masing koper dilengkapi dengan label identitas pemilik koper. Setiap jamaah diizinkan membawa satu koper kecil ke dalam kabin pesawat. Koper kecil sebaiknya diisi dengan barang-barang keperluan jamaah selama di dalam pesawat. Payung harap disimpan di koper besar di bagasi pesawat. Tas koper kecil yang melebihi kapasitas maksimum dan tidak sesuai ketentuan tidak akan diizinkan untuk dibawa ke dalam pesawat. Jamaah diperbolehkan membawa tas kecil yang dapat diisi paspor dan dokumen keperluan lainnya. Powerbank boleh dibawa di koper kabin atau tas kecil. Dilarang menyimpan powerbank di dalam koper besar. Sebaiknya tas ini dilekatkan atau diikatkan di badan agar lebih mudah saat mengambil dokumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu jemaah haji yang berbahagia. Berikut ini adalah barang bawaan yang tidak boleh dibawa oleh jemaah haji ke dalam pesawat Garuda Indonesia. Barang-barang yang termasuk senjata tajam dilarang dibawa ke atas pesawat, di antaranya gunting, pisau, pisau lipat, cutter, obeng, dan berbagai jenis benda tajam lainnya. Jika membawa pisau lipat, cutter, atau gunting, harap dimasukkan ke dalam koper besar yang akan dimuat di bagasi pesawat. Benda yang termasuk kategori bahan peledak: senjata api, petasan, kembang api, dan benda yang mudah meledak lainnya. Benda yang mudah terbakar lainnya: minyak tanah, bensin, korek api, dan benda yang mudah terbakar lainnya. Benda yang mudah meledak karena berisi gas bertekanan seperti tabung gas, tabung oksigen, korek gas, deodoran spray, dan berbagai jenis benda bertekanan gas lainnya. Benda yang mengandung magnet juga dilarang dibawa ke dalam pesawat. Barang-barang yang mengandung bahan kimia berbahaya dan korosif, seperti air raksa, air keras, air aki, dan cairan berbahaya lainnya. Jemaah haji tidak diperkenankan membawa air zam-zam ke dalam pesawat dengan cara apapun. Air zam-zam akan dibagikan setibanya di tanah air. Kami himbau para jamaah untuk membawa barang seperlunya dan mengikuti aturan barang bawaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengacu pada peraturan keselamatan penerbangan,
Jemaah diwajibkan untuk memakai sabuk keselamatan dalam penerbangan saat pesawat tinggal landas maupun saat akan mendarat atau jika dalam keadaan darurat. Berikut ini adalah cara memakai sabuk keselamatan dalam pesawat. Tarik kedua ujung sabuk keselamatan di samping tempat duduk Anda. Masukkan ujung logam ke dalam gesper sampai berbunyi klik. Kemudian tarik tali sabuk keselamatan untuk mengencangkan atau mengendurkan. Untuk membuka sabuk keselamatan, buka ujung gesper dan tarik ujung besi sabuk keselamatan. Untuk kenyamanan penumpang selama penerbangan, penumpang dapat mengatur sudut sandaran kursi. Untuk merebahkan atau menegakkan, tekan tombol di sebelah kanan lengan kursi dan atur sudut ketinggian sandaran kursi menggunakan punggung. Perlu diingat saat take off dan landing, sandaran kursi harus berada dalam posisi tegak. Bapak dan Ibu jemaah haji yang berbahagia, penerbangan dari Indonesia ke Arab Saudi menempuh waktu antara 9 sampai 13 jam. Maka dari itu kami menyarankan kepada para jamaah tidak menahan diri jika ingin buang air kecil. Penggunaan toilet di pesawat Garuda Indonesia sangat mudah, seperti yang akan kami sampaikan berikut ini. Pertama-tama, sebelum menuju ke toilet yang sudah disediakan, pastikan tanda melepas sabuk pengaman sudah dibunyikan. Jika sudah, buka sabuk pengaman dan berjalanlah menuju toilet yang tersedia. Saat sudah berada di depan toilet, lihatlah tanda berikut ini. Jika ada tulisan occupied berwarna merah, artinya toilet sedang digunakan. Jika ada tulisan vacant berwarna hijau, artinya toilet dapat digunakan. Jika toilet dalam keadaan kosong, jamaah dapat masuk ke dalam dengan mendorong pintu toilet. Setelah jamaah berada di dalam, kuncilah pintu toilet dengan menggeser tuas yang terdapat di pintu toilet. Selama di dalam toilet, jamaah dilarang merokok. Di dalam toilet terdapat kloset duduk. Sebelum menggunakannya, ambil kertas alas kloset, sobek bagian kecil kertas, dan buang ke tempat sampah. Pasang kertas alas di atas tempat duduk. Kloset sudah bisa digunakan. Setelah selesai, gunakan tisu sebagai pengganti air untuk membersihkan diri. Tekan tombol flush untuk membilas kloset, dan buang kertas alas serta tisu ke tempat sampah. Jangan membuang benda apapun ke dalam kloset untuk menghindari kloset tersumbat. Setelah menggunakan toilet, cucilah tangan di wastafel. Tekan warna biru untuk air dingin. Tekan warna merah untuk air hangat. Gunakan sabun yang terdapat di samping keran. Keran wastafel adalah keran otomatis yang menggunakan sensor. Letakkan tangan di bawah keran dan air akan mengalir. Gunakan tisu untuk mengeringkan tangan. Buang tisu ke tempat sampah. Setelah selesai, buka kunci pintu untuk keluar dari toilet. Perlu diingat, penggunaan toilet hanya untuk buang air dan mencuci tangan atau wajah, bukan untuk berwudu. Jika ingin sholat, para jamaah dapat melakukan tayamum. Untuk kenyamanan para jemaah dalam perjalanan, pesawat Garuda Indonesia dilengkapi dengan beberapa fasilitas yang dapat digunakan untuk jamaah
agar dapat menikmati perjalanan dengan penuh kebahagiaan. Berikut ini adalah tata cara penggunaan fasilitas di pesawat seperti AC, selimut, dan lampu baca. Jamaah dapat mengecilkan atau menutup saluran AC jika merasa terlalu dingin. Kontrol untuk saluran AC berada di bagian atas kepala jamaah. Putar corong AC ke kiri untuk mengecilkan hembusan, atau putar ke kanan untuk membuka corong AC hingga hembusan maksimal. Jika jamaah masih merasa kedinginan selama perjalanan, jamaah dapat menggunakan selimut yang telah disediakan. Selimut disimpan di bagian kantung kursi di depan jamaah. Silahkan ambil dan buka lipatan selimut. Maka selimut pun dapat segera digunakan. Setelah selesai digunakan, selimut dapat dilipat dan dimasukkan kembali ke kantung kursi di depan jamaah. Dalam perjalanan, jika jamaah ingin membaca buku atau membaca ayat-ayat suci Al-Quran, jamaah dapat menyalakan lampu baca sebagai penerangan. Untuk menyalakan lampu baca, tekanlah tombol pada remote atau tombol pada lampu di langit-langit kabin bagian atas Anda. Setelah selesai menggunakan, tekan kembali tombol tersebut untuk mematikannya. Jamaah dapat menggunakan meja makan untuk menyantap hidangan di pesawat. Untuk menggunakan meja makan, putar handle kunci di kursi di hadapan jamaah. Tarik meja yang terlipat sehingga siap untuk digunakan. Setelah selesai menggunakan meja, lipat kembali meja sampai tertutup dan putar kembali handle untuk mengunci. Bapak dan Ibu, jemaah haji yang berbahagia, berikut ini adalah tata cara melakukan tayamum untuk menunaikan ibadah sholat di dalam pesawat. Jamaah dapat melakukan tayamum sebelum melakukan ibadah sholat. Untuk melakukan tayamum, jamaah dapat menempelkan kedua telapak tangan di kursi depan untuk mengambil debu. Selanjutnya, silahkan untuk mengusap wajah dengan telapak tangan sebanyak 3 kali. Kemudian, jamaah dapat kembali menempelkan kedua telapak tangan ke kursi depan untuk mengambil debu. Selanjutnya, usap pergelangan tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Setelah tayamum selesai, jamaah dapat menunaikan ibadah sholat. Bapak dan Ibu, jemaah haji yang berbahagia. Semoga tayangan ini dapat melengkapi kebutuhan spiritual Bapak dan Ibu selama dalam perjalanan udara dengan Garuda Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.